Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumana SPD dari TK Budi Asih 6 Sindang Kasih Majalengka. Akan menyampaikan kisah dengan judul Pahlawan Majalengka, Kiai Haji Abdul Halim. Dari buku Potret Kiai Haji Abdul Halim, karya Bapak Dartum Sukarsa, SIP MMPD, penerbit PT Sarana Panca Karya Nusa Bandung. Video ini ditujukan untuk mengikuti Lomba Karya Anak Soleh 2022 Sekolah Akhlak SDIT Ihsan Kamil Majalengka. Inilah kisahnya. Kiai Haji Abdul Halim adalah ulama besar dan tokoh pembaharuan di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Beliau lahir di Desa Cibolirang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada tanggal 26 Juni 1887. Dan beliau wafat di Desa Pasirayu, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Iskandar, seorang penghulu kewedanaan Jatiwangi, dan ibunya bernama Siti Mutmainah. Otong Satori adalah nama pemberian orang tuanya. Beliau anak bungsu dari 8 bersaudara. Masa kecil beliau sama seperti anak kecil lainnya, tidak tampak keistimewaan yang berlebihan, kecuali pergaulannya yang sangat cepat berkembang. Anaknya supel dan agak bandel, tapi cekatan dalam berpikir. Tubuhnya kurus, namun agak tinggi, tapi tidak mengurangi percaya diri dalam bergaul bersama teman-temannya. Beliau juga senang bermain dan menonton pertunjukan wayang kulit. Pada usia 10 tahun, beliau beserta keluarganya pindah rumah ke Kampung Cideres, Desa Dawuan. Nah, disinilah beliau belajar dibimbing oleh kiai, belajar mengaji dan menulis Latin. Menginjak usia 15 tahun, ia masuk pesantren. Ketika itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dikenal oleh masyarakat pribumi sebelum pendidikan formal yang didirikan oleh kolonial Belanda. Di sela-sela belajar, Otong Satori berjualan kain batik, sarung, minyak wangi, juga kitab-kitab yang dibutuhkan oleh para santri. Pada usia 21 tahun, ia berangkat ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Di samping untuk beribadah haji, beliau bermaksud untuk mendalami ilmu agama di kota suci itu. Setelah 3 tahun bermukim di kota Mekah, Otong Satori menyandang gelar dan mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdul Halim. Kembalinya ke tanah air, kala itu Indonesia dalam genggaman kolonial Belanda. Dengan wawasan ilmu agama dan pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh di kota Mekah, Kiai Haji Abdul Halim merancang langkah dan melakukan pergerakan perbaikan untuk mengangkat derajat dan martabat masyarakat Majalengka. Ada 8
melanjutkan langkah perbaikan beliau, di antaranya perbaikan akidah, ibadah, pendidikan, hubungan sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Kiai Haji Abdul Halim banyak memberikan dorongan untuk melawan malas. Beliau menekan bahwa kaum muslim wajib berusaha mencari rezeki Allah, sehingga dengan berniaga, bertani, beternak, dan kegiatan kayu, masyarakat akan menjadi lebih sejahtera. Dalam bidang pendidikan, beliau mendirikan majelis ilmu. Diawali dengan diselenggarakannya pendidikan dalam bentuk yang sangat sederhana di sebuah langgar yang terletak di tepi sungai Citangkurak yang berada di kota Majalengka, dan santrinya berasal dari wilayah sekitar. Pesantren yang didirikan beliau mendapat perhatian dari masyarakat. Kemudian didirikanlah madrasah yang letaknya berdampingan dengan pondok pesantren yang kini bernama Madrasah Aliyah atau Madrasah Sanawiyah Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka. Dan selanjutnya mulailah didirikan pola pesantren berintegrasi dengan madrasah atau sekolah. Perjuangan Kiai Haji Abdul Halim cukup monumental. Beliau juga mendirikan pendidikan untuk mencetak para guru. Setelah melaksanakan konferensi yang pertama, perkembangan lembaga pendidikan naungan Persatuan Umat Islam terus maju pesat hingga berdirilah SMK Prakarya, Santri Asromo, Mu'alimat atau Madrasah Aliyah Putri PUI Majalengka, Mu'alimin atau Madrasah Darul Ulum, dan Madrasah Ibtidaiyah. Santri Asromo adalah tempat pendidikan yang berarti sunyi dan damai, terhindar dari keramaian kota, dan bertempat di Desa Pasirayu, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Sebagai cendekia Islam, segala ide beliau tidak terlepas dari menegakkan syariat agama, akan tetapi juga tidak mengabaikan nasionalismenya. Beliau turut andil dalam dunia politik dan terbukti dengan keterlibatannya sebagai anggota BPUPKI. Beliau merupakan salah satu anggota BPUPKI yang mendapat julukan Bapak Bangsa karena beliau sebagai pemikir peletak fondasi negara. Beliau juga mengembangkan sayap ke ranah sosial yang lebih luas, yaitu kaum pelajar, petani, pedagang, dan buruh. Kiai Haji Abdul Halim berjuang dengan sangat gigih sampai akhir hayatnya. Beliau wafat pada tanggal 7 Mei 1962. Setelah beliau wafat, 30 tahun kemudian, pada tanggal 10 November 1992, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Utama kepada beliau atas perjuangannya yang telah terbukti berkiprah pada perbaikan umat dan eksistensi nasionalismenya. Demikianlah kisah pahlawan Majalengka, Kiai Haji Abdul Halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.